Beginilah saat sebuah ambulan yang membawa pasien darurat naik ke atas truk besar untuk melewati banjir yang memutus jalan lintas timur Sumatera di Kabupaten Pelalawan Riau. Petugas TNI Polri yang berjaga mengurai kemacetan kendaraan pun langsung mengawal kendaraan agar tidak terperosok saat melintasi jalan yang tertutup banjir. Di lokasi ini tepatnya di kilometer 83, ketinggian air masih mencapai 1 hingga 1,5 meter yang hanya bisa dilewati truk maupun tronton berbadan besar. Arus air cukup deras. Ini kilometer 83, ini terdalam. Di hari ini perkiraan lebih kurang hampir 1 meter. Jadi para pengguna agar tetap berhati-hati untuk mobil-mobil pribadi, kendaraan kecil. Kami sarankan melintasi lintas tengah lewat Kuansing. Sepanjang 12 km jalan lintas timur Sumatera, tepatnya di Kabupaten Pelalawan, kini masih lumpuh akibat terendam banjir. Air yang mencapai 1 hingga 2 meter ini membuat kemacetan panjang tak terelakkan. Petugas hanya mengizinkan kendaraan seperti truk dan tronton yang dapat melintasi air tersebut. Namun untuk kendaraan roda 4 dan sepeda motor, petugas meminta untuk memutar balik dan masuk ke jalan alternatif yang terhubung dengan jalur lintas tengah Sumatera. Selamat pagi pemirsa, apa kabarnya Anda hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita update dulu yuk berita hari ini tentunya agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Faris Noval, inilah Cakrawala selengkapnya. Pemirsa, seorang pria di Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Banten mengalami obesitas dengan berat badan mencapai 200 kg. Dan pria 33 tahun tersebut dirujuk ke RSCM untuk mendapatkan penanganan medis lantaran kedua kakinya mengalami pembengkakan. Pria 33 tahun bernama Engki ini setiap harinya hanya bisa terbaring di tempat tidur sambil memainkan ponsel lantaran sudah mulai kesulitan beraktivitas. Hal itu diperparah dengan kedua kaki Hengki yang terus alami pembengkakan sehingga Hengki harus dibantu kursi roda yang sudah dimodifikasi untuk berjalan jauh. Guna mendapatkan penanganan medis, Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang membawa Engki ke rumah daerah Kabupaten Tangerang lantaran kedua kakinya terus mengalami pembengkakan. Ketua RT setempat mengatakan Hengki sudah alami obesitas sejak duduk di bangku SMP dan semakin parah 2 tahun terakhir saat Hengki bekerja di sebuah koperasi. Diduga pola makan yang tidak terkontrol seperti makan pada malam hari dan suka minuman dengan kadar gula yang tinggi membuat berat badan Hengki terus bertambah. Obesitas itu yang Pak RW tahu itu memang dari masa SMP ya udah kelihatan badannya over, ada faktor kegemukan atau bagaimana. Tapi berjalannya waktu semakin lama semakin gede, semakin melar badannya ya. Kini, Hengki sudah dirujuk ke RSCM Jakarta untuk mendapatkan perawatan medis. Keluarga dan tetangga berharap Hengki bisa sembuh. Mendapatkan serangan dan juga kritik pada saat debat Pilpres ketiga, popularitas dari Prabowo Subianto di mata netizen ternyata tidak tergerus. Postur Prabowo yang diserang justru memperkuat simpati pendukungnya dan menjadi sentimen negatif bagi kubu yang menyerang. Panasnya debat ketiga Pilpres yang berlangsung Minggu malam ternyata berhasil menarik perhatian para warganet. Aksi sindir dan kritik dalam debat calon presiden menjadi pembicaraan hangat di netizen hingga hari kedua pasca debat. Indonesia Indikator berhasil menangkap pembicaraan netizen selama pelaksanaan debat dan pasca debat. Secara umum, ekspos terhadap kandidat capres dikuasai oleh Anies Baswedan yang dianggap memiliki penampilan lebih baik. Namun, engagement atau respon netizen terhadap Prabowo Subianto ternyata masih menjadi yang tertinggi. Meski dianggap banyak diserang dan tidak tampil meyakinkan, sentimen terhadap Prabowo Subianto ternyata justru positif. Sementara penampilan Ganjar Pranowo tidak terlalu terekspos meski tidak mendapat banyak sentimen negatif. Pada saat debat itu memang Twitter yang paling menguasai. Kenapa?
Karena Twitter itu adalah salah satu platform media sosial yang digunakan untuk merespon segala sesuatu yang sedang terjadi. Nah, kemarin nih menariknya apa? Yang mendukung Pak Prabowo itu kebanyakan itu dari yang jenis kelaminnya tuh perempuan, Pak. Nah, para perempuan ini dia tuh munculnya kebanyakan di TikTok juga, dan dia mempertanyakan gitu, kenapa sih kok debat pada nyerang, pada ngeroyok Pak Prabowo gitu. Kasihan banget ya Pak Prabowo dikeroyok. Nah, situasinya tuh seperti itu. Hasil riset suara netizen seputar debat ini ternyata menunjukkan fakta unik, di mana penampilan kandidat dalam debat ternyata tidak selalu berbanding lurus dengan dukungan yang diterima dari warganet. Informasi lainnya pemirsa, pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji Gus Miftah diperiksa Bawaslu Pamekasan Jawa Timur terkait aksi bagi-bagi uang. Dan usai diperiksa, Gus Miftah kembali membantah aksi bagi-bagi uang yang dilakukan merupakan politik uang untuk memilih capres tertentu. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur akhirnya memeriksa penceramah kondang Gus Miftah di Pondok Pesantren Ora Aji, Kalasan, Sleman, Yogyakarta, Senin siang. Pemeriksaan terkait aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan beberapa waktu lalu. Gus Miftah dicecar 28 pertanyaan oleh Bawaslu bersama penyidik dari kepolisian dan kejaksaan. Terkait dengan agenda Bawaslu Kabupaten Pamekasan ke Sleman ini, kita ada 2 agenda. Pertama, kita ingin mendapatkan data apakah yang bersangkutan itu merupakan masuk dalam tim kampanye, baik yang nasional maupun daerah. Kita tadi sudah koordinasi dengan kawan-kawan Bawaslu Sleman, datanya sudah kita dapatkan, tinggal nanti kita telaah. Usai diperiksa, Gus Miftah kembali membantah aksi bagi-bagi uang yang dilakukan merupakan politik uang untuk memilih capres tertentu. Dirinya beralasan uang tersebut bukan miliknya dan ia hanya membantu membagikan uang sedekah milik seorang pengusaha lokal. Ia pun menegaskan dirinya tidak termasuk dalam tim kampanye capres manapun. Jadi kembali saya tegaskan bahwa uang yang dibagi itu satu bukan uang saya, nomor 2 itu acara sedekah sebagaimana saya sedekah di pondok, itu saja. Tapi kan ada pendukung salah satu capres itu di luar wilayah saya. Kalau toh kemudian ada yang bawa kaos dan lain sebagainya, saya justru tahunya setelah video itu beredar. Sebelumnya, video Gus Miftah bagi-bagi uang kepada warga Pamekasan viral di media sosial. Dalam video tersebut juga terdapat seseorang yang menunjukkan kaos bergambar capres Prabowo Subianto. Mendekati waktu pencoblosan pemilu serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum di sejumlah daerah terus mempersiapkan logistik seperti surat dan juga kotak suara. KPU daerah juga mengerahkan warga untuk menyortir dan juga melipat surat suara yang akan dipergunakan pada 14 Februari mendatang. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Cirebon, Jawa Barat mulai melakukan sortir lipat surat suara untuk pemilu 2024. Sortir lipat surat suara turut diawasi secara ketat oleh Bawaslu Kota Cirebon. Ada beberapa hal yang diawasi terkait pelipatan surat suara ini, diantaranya tidak boleh basah terkena keringat dan menggunakan aksesoris yang dapat merusak kertas surat suara. Secara keseluruhan, surat suara di Kota Cirebon mencapai 1,2 juta lembar. Ratusan warga Bojonegoro, Jawa Timur menyortir dan melipat kertas surat suara pemilu 2024 di KPU Kabupaten Bojonegoro. Hanya 6 hari, jutaan surat suara DPRD, Kabupaten dan DPD sudah tuntas. Dengan cekatan, tangan terampil warga yang sudah diberi pembekalan cara melipat sehingga waktu yang terbatas 6 hari harus sudah selesai untuk surat suara DPRD, Kabupaten dan DPD. Proses sortir dan pelipatan surat suara pemilu 2024 sudah mulai dilakukan di kantor KPU Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Semua petugas sortir dan pelipatan surat suara diperiksa secara ketat menggunakan metal detektor sebelum masuk ke dalam lokasi. Sortir dan pelipatan surat suara ini dilakukan juga untuk memeriksa apakah ada surat suara yang rusak atau tidak layak digunakan dan akan segera dilaporkan untuk dilakukan pergantian. Pemirsa, video curahan hati orang tua bayi yang meninggal diduga usai suntik imunisasi di Palembang viral di media sosial. Pihak puskesmas tempat bayi diimunisasi pun angkat bicara.
Peristiwa meninggalnya bayi yang diduga seusai menerima imunisasi hepatitis BO pada 25 Desember 2023 lalu menarik perhatian masyarakat. Pihak Puskesmas Pembina tempat bayi tersebut diimunisasi belum bisa banyak memberikan keterangan terkait penyebab meninggalnya bayi. Pihak Puskesmas masih menunggu surat hasil dari Kementerian Kesehatan. Jadi kemarin itu investigasinya itu kan kalau bukan kasat mata misalnya sehat gitu ya, tapi kan kemarin investigasi juga ke Rumah Sakit Agagani, jadi Dinas Kesehatan juga masih nanya apakah bayi itu memang bayi sehat atau bayi sakit, kan karena kalau kita investigasi kan sehat misalnya budaknya, tapi kan. Di sisi lain, pihak Puskesmas menyayangkan curhatan orang tua bayi di media sosial yang akhirnya viral. Orang tua bayi menyatakan sang bayi meninggal usai disuntik imunisasi di Puskesmas Pembina. Sebelumnya, sang bayi tidak mau minum ASI dan tak henti menangis. Bayi dinyatakan meninggal usai dirujuk dan mendapatkan perawatan selama 29 jam di Rumah Sakit Bari Palembang. Pemirsa, seorang siswi SMP usia 14 tahun menjadi tersangka pembuang bayi yang baru saja ia lahirkan di Banyuwangi, Jawa Timur. Siswi SMP lainnya yang turut membantu eksekusi pembuangan bayi pun turut tersangkut dalam kasus ini. Inilah rekaman kamera pemantau CCTV di sebuah toko di Banyuwangi, Jawa Timur. Tampak pelanggan remaja putri masuk toko, membeli sesuatu dan langsung pergi dengan tergesa-gesa. Usai kejadian inilah, pemilik toko mendengar tangisan bayi dari luar toko. Setelah ia telusuri, ia pun menemukan bayi yang dibuang di dalam kardus. Bersama bayi terdapat surat berisi pesan agar pihak yang menemukan bayi ini menyerahkan sang bayi ke pesantren terdekat. Setelah melapor ke polisi, polisi langsung bergerak cepat dan mendapati siapa tersangka pembuang bayi, yang ternyata siswi SMP yang baru berusia 14 tahun. Karena pelaku adalah masih anak-anak, kita juga memperlakukan tidak boleh diekspos berlebihan dan lain-lain. Kita hanya membenarkan bahwa kejadian ini ada dan sudah dilakukan pengungkapan tidak lebih daripada 1 kali 24 jam sudah berhasil ditemukan. Ini untuk selanjutnya kita kedepankan proses terhadap anak sebagai korban ataupun anak sebagai pelaku dalam ada penanganan khusus untuk tersangka anak. Untuk anak ini ada penanganan khusus. Tersangka membuang bayinya sendiri yang merupakan hasil hubungan di luar nikah dengan seorang siswa SMK. Dalam eksekusi buang bayi, tersangka meminta bantuan temannya yang juga siswi SMP sehingga turut tersangkut kasus ini. Puluhan guru dan pegawai di 3 sekolah Kristen swasta di Manado, Sulawesi Utara melakukan penyegelan sekolah. Penyegelan itu dilakukan lantaran sudah 9 bulan gaji mereka tak kunjung dibayarkan. Di hari pertama masuk sekolah, puluhan guru dan pegawai di SMA, SMK, SMP, Yayasan Pendidikan Kristen Manado atau YPKM melakukan penyegelan sekolah pada Senin pagi tadi. Para siswa-siswi terpaksa terlantar dan menunggu di emperan sekolah hingga pintu masuk sekolah dibuka kembali. Penyegelan sekolah ini terpaksa dilakukan lantaran sudah 9 bulan gaji 64 orang guru dan pegawai belum dibayarkan oleh yayasan. Sebagian guru dan pegawai terpaksa harus mencari penghasilan lain untuk kebutuhan sehari-hari. Mulai bulan Maret tahun 2020, kami diperlakukan dengan tidak manusiawi. Sebab yang pertama, gaji kami pernah tidak dibayar 1 tahun 2 bulan. Kini terjadi kembali. Pihak yayasan belum membayar gaji mereka lantaran masih menunggu laporan pertanggungjawaban rutin tiap bulan dari pihak sekolah. Sementara itu, para guru dan pegawai akan terus melakukan aksi penyegelan hingga pihak yayasan menepati janji untuk membayarkan gaji mereka. Informasi lainnya, pemirsa, seorang nenek berusia 90 tahun yang hidup sebatang kara di Desa Karangmalang, Kecamatan Ketangguhan, Brebes, Jawa Tengah, belum pernah merasakan bantuan pemerintah hingga saat ini. Untuk makan sehari-hari pun nenek Kaswiyah harus mengandalkan bantuan tetangga. Lansia ini bernama Kaswiyah. Nenek berusia 90 tahun tersebut merupakan warga Desa Karangmalang, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Nenek Kaswiyah sebatang kara. Ia tinggal di gubuk reot berukuran 4 x 5 meter.
Ia hidup sendiri, ditemani kasur lantai dan bantal yang setia menemani. Kaswiyah sudah tidak memiliki suami dan anak, sehingga di masa tuanya nenek berusia 90 tahun ini tidak ada yang mengurus, termasuk urusan makanan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, nenek Kaswiyah sangat bergantung pertolongan warga. Mirisnya, Kaswiyah tidak pernah tersentuh bantuan pemerintah. Pihak RT setempat berencanakan mengurus pembuatan KTP bagi nenek Kaswiyah. Karena akibat tidak memiliki identitas diri, nenek Kaswiyah tidak pernah mendapatkan bantuan pemerintah. Pemirsa, tim SAR gabungan mengevakuasi puluhan lansia yang tinggal di lereng Gunung Api Lewotobi Laki-Laki, Kabupaten Flores Timur, NTT. Aktivitas Gunung Api Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur kembali erupsi. Tim SAR gabungan harus mengevakuasi puluhan lansia yang terjebak erupsi Gunung Api Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, NTT. Korban adalah para penduduk di lereng gunung dalam radius 2 km dari puncak kawah. Proses evakuasi tidak mudah karena petugas membawa lansia dan anak-anak melintasi medan yang menantang. Bahkan petugas harus menandu dan menggendong beberapa lansia karena kondisinya yang tengah sakit. Dengan berjalan kaki melewati lembah dan jurang, tim SAR gabungan langsung mengevakuasi sedikitnya 26 warga lansia. Evakuasi ini cukup menantang dikarenakan banyak warga yang harus kami kawal, turun, tidak semuanya dalam keadaan sehat. Ada yang harus kami bopong untuk turun, ada yang kami gendong, ada yang kami menggunakan tandu, banyak darah. Mereka awalnya mencoba bertahan saat erupsi terjadi. Namun karena erupsi memburuk dan kondisi kesehatan mereka menurun, sebagian penduduk memilih dievakuasi. Hingga saat ini jumlah pengungsi pasca erupsi Lewotobi Laki-Laki mencapai 4.788 jiwa dengan jumlah lansia sebanyak 301 orang. Pemirsa, aktivitas Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta kembali menunjukkan guguran lava maupun kegempaan yang cukup tinggi. Dalam 6 jam saja Gunung Merapi meluncurkan 25 kali guguran lava ke arah Kali Bebeng dan juga Kali Boyong. Dari data Balai Penyelidikan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Yogyakarta, sejak pukul 00 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat, Selasa 9 Januari 2024, sebanyak 22 kali ke arah Kali Bebeng dengan jarak luncur maksimal 1,5 km. Selain itu, teramati 3 kali guguran ke arah Kali Boyong sejauh maksimal 1,2 km. Dari data seismogram tercatat kegempaan guguran 40 kali dan gempa tektonik jauh 1 kali. Secara visual, Gunung Merapi terpantau jelas dengan asap bertekanan lemah berwarna putih dengan intensitas sedang dan tinggi 200 meter di atas puncak kawah. Sementara cuaca di kawasan Merapi teramati berawan dan angin bertiup tenang ke arah barat. Masyarakat dihimbau untuk menjauhi daerah potensi bahaya yang direkomendasikan BPPTKG Yogyakarta. Hingga kini Gunung Merapi masih ditetapkan pada level 3 atau siaga. Seekor gajah Sumatera yang diperkirakan masih berumur 5 tahun ditemukan tewas di pinggir sungai Batang Tabir, Kabupaten Merangin, Jambi. Diduga gajah tersebut tewas akibat terseret banjir bandang yang menerjang sungai Batang Tabir, Desa Telentam, Kabupaten Merangin 5 hari yang lalu. Beginilah kondisi bangkai gajah Sumatera yang ditemukan tergeletak di pinggir sungai Batang Tabir, Desa Telentam, Kecamatan Tabir Barat. Saat ditemukan, bangkai gajah tersebut sudah membusuk dan dikerubungi lalat. Gajah yang diperkirakan masih berumur 5 tahun tersebut diduga tewas akibat terseret banjir bandang yang terjadi 5 hari lalu. BKSDA Jambi memperkirakan jika gajah tersebut berasal dari hulu sungai Batang Tabir dan hanyut hingga ke Desa Telentam. Karena kondisi bangkai gajah tidak memungkinkan untuk dievakuasi dan dikubur, pihak BKSDA Jambi hanya menutup bangkai gajah tersebut menggunakan terpal agar hama bangkai tidak menyebar dan tidak mengganggu. Setelah dilakukan olah forensik terhadap gajah, pihak BKSDA menduga jika gading gajah telah dicuri oleh orang yang tak bertanggung jawab. Seorang suami bacok selingkuhan istri, beritanya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Cakrawala.
Pemirsa, Anda kembali di Cakrawala. Seorang istri tega membunuh suaminya dengan cara diracun di Pasaman Barat, Sumatera Barat, dan petugas telah mengamankan pelaku. Pasca penemuan sosok jenazah di samping kandang kambing di daerah Bandarjo, Pasaman Barat, Sumatera Barat, tim Reskrim Polres Pasaman Barat terus melakukan penyelidikan kasus tersebut. Polisi juga sudah mengamankan istri korban. Senin malam kemarin, tim Inavis dan Satreskrim Polres Pasbar kembali mendatangi TKP dan mengevakuasi korban yang diketahui bernama Sumarno, serta membawanya ke Rumah Sakit Bayangkara untuk proses lebih lanjut. Aparat kepolisian juga telah membawa istri korban yang diduga menjadi pelaku. Sang istri diduga kerap menerima kekerasan dalam rumah tangga. Sebelumnya, korban dilaporkan hilang hampir 5 hari dan sempat dilakukan pencarian. Namun titik terang posisi korban berhasil terungkap saat anggota keluarga korban mencium bau busuk di sekitar kandang kambing samping rumahnya. Pemirsa, seorang pegawai kios semangka di Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta Timur tewas dibunuh pria yang diduga cemburu melihat perselingkuhan korban dengan istrinya. Dan pemirsa, berita ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Cakrawala pada hari ini. Saya Faris Noval pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Sampai jumpa. Aksi pembacokan dan penyiraman ini terekam kamera pengawas dan menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman kamera pengawas, tampak korban tengah melayani pembeli. Tak lama kemudian seorang pria yang juga pegawai kios buah datang dan menyiramkan air keras ke wajah korban. Tak sampai di situ, pria yang diduga telah mengenal korban ini langsung mengeluarkan senjata tajam dan membabi buta membacok korban hingga korban terjatuh dan pelaku melarikan diri. Salah satu rekan korban pun menjadi korban penyiraman air keras dan kini masih dilakukan perawatan di rumah sakit. Menurut pegawai kios semangka, kejadian sekitar pukul 1 dini hari, pelaku datang dan menyiramkan air keras ke arah wajah korban dan membacok korban sebanyak 4 kali. Korban jatuh dan berteriak minta tolong dan langsung dibawa ke rumah sakit. Sementara tim Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur berhasil menangkap DJ pelaku pembunuhan utama penjual semangka di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. DJ ditangkap di wilayah Pamulang, Tangerang Selatan. Pelaku tega membunuh Utomo karena kesal melihat perselingkuhan Utomo dengan istrinya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 338 dengan ancaman 15 tahun penjara. Kita hari ini akan melaksanakan